Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Meskipun di tengah pandemi seperti ini yang membuat suasana jauh berbeda daripada sebelumnya, banyak aktivitas-aktivitas yang harusnya kita lakukan secara langsung kini harus kita lakukan secara online, termasuk kuliah online. Kalau gitu, sebelum masuk ke pembahasan pada video ini, saya mau memperkenalkan diri sejenak. Nama saya Adrian Khalis. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi tahun angkatan 2018 di Universitas Maliku Saleh. Oke, di kesempatan kali ini aku bakal membahas sekitar 3 materi tentang mata kuliah hukum, etika, dan media. Materi yang pertama yaitu ada etika dan profesi wartawan, yang kedua itu ada pedoman media siber, dan yang ketiga ada kode etik wartawan Indonesia. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu tentang etika dan profesi wartawan. Dalam materi ini ada beberapa poin penting yang akan sedikit saya jelaskan. Yang pertama ada etika. Nah, kalian pasti bertanya, etika itu apa sih? Nah, etika itu adalah suatu kewajiban dan juga bisa dikatakan sebagai suatu tanggung jawab atau suatu aturan sebagai pedoman dalam bertindak. Selanjutnya ada profesi. Nah, profesi sendiri merupakan sebuah pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu melalui pendidikan formal maupun non-formal. Nah, jadi sebuah profesi itu berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa dilakukan oleh orang-orang biasa. Tapi sebuah profesi itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mendalami dan bertindak profesional dalam melakukan pekerjaannya. Nah, terkait wartawan, apakah wartawan itu merupakan suatu profesi? Jawabannya iya. Mengapa demikian? Karena wartawan itu memiliki kode etik tersendiri yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Sama halnya dengan profesi lainnya seperti guru, dokter, dan pengacara atau semacamnya yang ahli di bidangnya. Wartawan pun demikian. Tidak semua orang mampu di bidang menginput dan sekaligus menyampaikan suatu berita secara tepat kepada khalaqnya. Jadi bisa dikatakan seorang wartawan itu adalah seorang yang profesional. Terkait etika dan profesi, dalam sebuah profesi itu etika merupakan hal yang perlu dijunjung tinggi karena merupakan bagian dari etika sosial, di mana pemikiran yang rasional serta kritis tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia dalam melaksanakan sebuah profesi secara baik, serta dituntut memiliki moralitas yang tinggi. Nah, jadi ketika etika dalam sebuah profesi seperti wartawan itu sangatlah penting, karena mengingat lingkungan profesi dari seorang wartawan itu berada di ranah lingkungan sosial masyarakat. Nah, untuk itu perlu etika dan moralitas yang tinggi. Ke materi yang kedua, yaitu pedoman media siber. Media siber merupakan segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik. Nah, secara tidak langsung media siber ini bisa dikatakan seperti wartawan online. Ya, cuman bedanya lingkungan profesinya itu berbeda. Keberadaan media siber juga itu dilindungi oleh Pancasila, karena media siber itu merupakan sebuah bagian dari kemerdekaan, yaitu kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan kemerdekaan pers. Itu dilindungi oleh Pancasila
Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Deklarasi Universal oleh PBB. Nah, di sini kita masuk ke pedoman media siber. Nah, di sini pedoman media siber itu mencakup 9 aspek. Nah, yang pertama itu ada ruang lingkup media siber. Nah, ruang lingkup media siber ini merupakan berupa wahana yang berbasis online atau menggunakan jaringan internet. Yang kedua itu ada verifikasi dan keberimbangan berita, yaitu melakukan verifikasi berita sebelum dimuat ke media agar tidak menimbulkan kerugian pihak lain. Yang ketiga ada isi buatan pengguna. Maksudnya di sini yaitu mencantumkan syarat dan ketentuan, melakukan registrasi setiap anggotanya, serta melakukan berbagai macam tahapan. Yang keempat ada ralat, koreksi, dan hak jawab, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan guna mengidentifikasi berita yang akan dimuat. Yang kelima itu ada pencabutan berita, yaitu menganalisa sebuah berita yang telah dimuat apakah sudah sesuai aturan atau belum, dan berhak dicabut apabila tidak sesuai dengan ketetapan Dewan Pers. Yang keenam ada iklan. Nah, media sendiri wajib menyortir antara berita dan iklan supaya tidak ketukar gitu. Yang ketujuh ada hak cipta. Nah, media siber wajib menghormati hak cipta sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang kedelapan ada pencantuman pedoman. Nah, media siber itu wajib mencantumkan pedoman media siber dengan jelas, nggak boleh salah-salah, itu nggak boleh. Nah, yang terakhir yang kesembilan itu ada sengketa. Nah, mengenai pelaksanaan dan pedoman media siber itu semua diselesaikan oleh Dewan Pers menyangkut sengketanya. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu Kode Etik Wartawan Indonesia. Nah, saya di sini sedikit ya ingin memperjelas itu bagaimana terciptanya Kode Etik Wartawan Indonesia itu. Nah, untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Nah, atas dasar itu semua, wartawan khususnya di Indonesia itu menetapkan dan menaati kode etik jurnalistik. Nah, di sini ada beberapa pasal ya dalam kode etik jurnalistik. Yang pasal pertama itu wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak berintikat buruk. Begitu kawan-kawan. Yang pasal kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Pasal yang ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampur fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Pasal yang keempat, wartawan Indonesia itu tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Pasal yang kelima, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan, karena demi menjaga kehidupan sosialnya supaya tidak dibully. Begitu. Pasal yang keenam, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesinya dan tidak menerima suap.
Pasal yang ketujuh, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya. Nah, menghargai ketentuan embargo informasi, latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan bersama. Pasal 8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat. Pasal yang ke-9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Nah, jadi di pasal 9 ini wartawan itu nggak bisa semena-mena mengetahui atau kepo terhadap kehidupan pribadi narasumbernya. Pasal yang ke-10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru, tidak akurat, disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Jadi ketika ada berita yang keliru gitu, wartawan berhak untuk menghapus atau memperbaiki dan meminta maaf kepada pembaca atau khalayak. Pasal yang ke-11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Oke, itu beberapa pasal mengenai kode etik wartawan Indonesia. Itu pasal-pasal yang harus dicamkan oleh setiap wartawan di Indonesia menurut kesepakatan Dewan Pers. Segitu saja penjelasan dari materi kali ini. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf karena saya juga sedang belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.